Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Marif dengan NIM 21422105. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal UTS Islam Rahmatan lil Alamin. Yang pertama, pengertian Islam Rahmatan lil Alamin. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Pernyataan ini sangat sering dikemukakan sebagai pemahaman bahwa Islam adalah agama yang rahmah, kasih sayang terhadap sesama manusia dan alam semesta, serta kontra terhadap kekerasan dan agresivitas terhadap sesama manusia dan alam semesta. Pemahaman ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran pada surat Al-Anbiya ayat 107, yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama untuk semua makhluk Allah, universal, mencakup besar, tidak terbatasi geografi, suku, bangsa, ras, bahkan agama. Ini juga diserukan untuk para jin. Oleh karenanya, sungguh benar para pendiri negara Indonesia menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semboyan ini adalah sebuah wujud untuk menghargai keanekaragaman, menghargai orang lain. Karena sesungguhnya kebenaran mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara manusia hanya memiliki tafsir kebenaran. Akan tetapi kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan yang kedua, ini saya akan menjawab. Umat Islam terbelah menjadi dua dalam memaknai konsep jihad. Yang pertama adalah mereka yang berpandangan bahwa jihad atau berperang hanya memiliki makna tunggal, yaitu berperang. Nah, mereka yang masuk dalam kategori kelompok ini antara lain adalah kelompok Salafi Jihadis. Mentor kaum Salafi Jihadis seperti Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, Abdullah Azam, Aiman Al-Zawahiri, dan sebagainya menolak otensitas hadis yang mengatakan bahwa jihad akbar atau perjuangan spiritual melawan hawa nafsu itu lebih bermakna daripada jihad asgor atau perang melawan musuh Islam. Bagi kelompok ini, penafsir bahwa perang melawan musuh Islam termasuk kategori jihad kecil, sengaja diciptakan para musuh Islam untuk mengkerdilkan semangat umat Islam dalam melawan musuh-musuh Islam yang sampai saat ini mencengkeram beberapa wilayah di bagian Muslim. Pemahaman bahwa jihad hanya memiliki makna tunggal, yaitu jihad fisik, perang. Ini pula lah yang kemudian dianut oleh para generasi Salafi selanjutnya, seperti para pelaku bom Bali, seperti Imam Samudra, Muklas, Amrozi, dan sebagainya. Misalnya memegang teguh makna jihad menurut empat imam mazhab yang memaknai jihad sebagai tindakan fisik. Bagi mereka, makna harfiah tidak bisa dipakai sebagai landasan dalam pelaksanaan aktivitas ibadah umat muslim, melainkan harus merujuk kepada makna syar'i. Karena itu, mereka pun memaknai peristiwa bom Bali sebagai operasi jihad, khususnya dalam melawan hegemoni Amerika Serikat dan Barat, yang selama ini mereka nilai banyak menebar aksi kekerasan di beberapa wilayah Muslim seperti Afghanistan, Irak, Palestina, dan sebagainya. Dalam analisis Azyumardi Azra, bentuk revolusioner jihad kelompok ini bertujuan untuk membuktikan bahwa jihad merupakan tindakan yang absah untuk mencapai cita-cita Islam. Nah, ini adapun menurut saya, konteks sejarah pada awal Islam, umat Muslim berhadapan dengan tantangan besar termasuk perlawanan dari suku Quraisy di Mekah dan ancaman dari kelompok-kelompok yang lain tidak menerima Islam sebagai agama yang baru. Oleh karena itu, perintah berperang diberikan dalam konteks pertahanan diri dan perlindungan terhadap kebebasan beragama.
Yang kedua, prinsip keadilan dan kasih sayang. Itu maknanya konsep Islam sebagai agama kasih sayang menekankan pentingnya keadilan, belas kasih, dan kasih sayang terhadap sesama umat manusia. Kita sebagai umat manusia harus memiliki rasa kasih sayang. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menekankan pentingnya berperilaku adil dan belas kasih terhadap sesama. Ini termasuk menghormati hak-hak individu dan perlindungan terhadap warga sipil bahkan dalam situasi perang. Adapun yang ketiga, batasan dan etika berperang. Dalam ajaran Islam, perang memiliki aturan yang ketat dan etika yang harus diikuti. Perintah berperang tidak berarti mengejar kekerasan atau kehancuran tanpa pandang bulu. Umat muslim diperintahkan untuk mematuhi prinsip-prinsip etika perang, seperti tidak menyerang warga sipil, tidak merusak sumber daya alam, dan menghormati tahanan perang. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari CPMK yang kedua. Yang nomor pertama itu, pembelajaran ilmu pengetahuan di sekolah masih minim integrasi dengan nilai-nilai Islam, baik model, metode, ataupun pendekatan pembelajaran. Maka penting menginterpretasikan kembali seluruh materi pelajaran sekolah dengan muatan-muatan nilai yang islami. Integrasi nilai-nilai dalam pembelajaran ilmu pengetahuan di sekolah bertujuan untuk membantu mengembangkan kemahiran berinteraksi pada tahapan yang lebih tinggi serta meningkatkan kebersamaan dan kekompakan interaksi atau apa yang disebut Piaget sebagai ekonomi interaksi, atau menurut Oser dinyatakan dengan peristilahan kekompakan komunikasi. Nah, teman-teman, apa sih pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran ilmu pengetahuan? Nah, yang pertama itu mengembangkan wawasan spiritualitas yang semakin dalam dan mengembangkan pemahaman rasional mengenai agama Islam dalam konteks kehidupan, terutama yang berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam. Yang kedua, membekali siswa dengan berbagai kemampuan pengetahuan alam. Yang ketiga, adapun mengembangkan kemampuan pada diri siswa untuk menghargai dan membenarkan superioritas komparatif khazanah pengetahuan Islam di atas semua khazanah pengetahuan yang lain. Memperbaiki dorongan emosi melalui pengalaman imajinatif sehingga kemampuan kreatif dapat berkembang dan berfungsi mengetahui norma-norma Islam yang benar dan yang salah. Yang kelima, adapun membantu anak yang sedang tumbuh untuk belajar berpikir secara logis dan membimbing proses pemikirannya dengan berpijak pada hipotesis dan konsep-konsep pengetahuan alam yang dituntut. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari CPMK yang kedua, adapun integrasi yang hanya cenderung mencocok-cocokkan ayat-ayat Al-Quran secara dangkal dengan temuan-temuan ilmiah. Disinilah pentingnya integrasi konstruktif, di mana integrasi yang menghasilkan kontribusi baru yang tak diperoleh bila kedua ilmu tersebut terpisah, atau bahkan integrasi diperlukan untuk menghindari adanya dampak negatif yang mungkin muncul di keduanya berjalan sendiri-sendiri. Tapi ada kelemahan dari integrasi, di mana adanya penaklukan seperti teologi ditaklukkan oleh antropologi. Nah, ini integrasi, interkoneksitas antara ilmu dan agama itu ada 3 ranah, yakni yang pertama integratif interdependentif, yaitu hubungan ilmu dan agama secara ontologis, di mana keberadaan ilmu dan agama saling bergantung sama lain. Agama tanpa ilmu tak akan dapat dipahami, dan ilmu tanpa agama tak akan mencapai kebenaran yang hakiki, karena keduanya secara primordial berasal dari satu sumber ilmu, yaitu Tuhan Al-Alim adalah salah satu nama dan sifat Tuhan, sehingga eksistensi ilmu dan agama identik dan menyatu dalam wujud mutlak Tuhan. Integratif komplementer, yaitu hubungan ilmu dan agama secara epistem. Nah, yang kedua ini ada integratif komplementer, yaitu hubungan ilmu dan agama secara epistemologis, di mana seluruh metode yang diterapkan dalam ilmu maupun agama saling melengkapi satu sama lain. Metode ilmu pengetahuan tidak hanya menerima kebenaran ilmu secara empiris dan rasional, tapi juga menerima kebenaran ilmu secara intuitif dan kasfi. Kebenaran ilmu tidak hanya bersifat korespondensi dan representasi, melainkan juga mengakui kebenaran langsung dari Tuhan yang bersifat huduri.
Adapun yang terakhir, integratif kualitatif, yaitu hubungan ilmu dan agama secara aksiologis, di mana seluruh nilai ilmu dan agama mengkualifikasikan satu sama lain. Artinya nilai kebenaran ilmu dan ilmu pengetahuan dijustifikasi oleh agama, sehingga ilmu tidak bebas nilai, melainkan harus dinari di nilai-nilai keahlian keagamaan. Implikasinya pengembangan ilmu pengetahuan selalu konsisten dengan nilai-nilai moral agama. Sebaliknya, kebenaran nilai-nilai moral agama dijustifikasi oleh bukti-bukti ilmiah, baik secara empiris rasional, logis, maupun intuitif mistis. Jadi menurut saya integrasi antara ilmu dan agama dan ilmu pengetahuan wajib saling melengkapi satu sama lain, agar keduanya sama-sama seimbang dan tidak bertentang satu dengan yang lainnya. Yang agama tidak bertentang dengan ilmu pengetahuan dan yang ilmu pengetahuan tidak bertentang dengan ilmu agama. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.